Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dias Karisma Parmato dengan NIM 1910852025, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari penelitian skripsi yang telah saya lakukan dengan judul kampanye Indonesian Spice Up the World atau ISUTW sebagai upaya Nation Branding Indonesia. Baiklah, lanjut pada penjelasan bab pertama atau pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Latar belakang. Eksistensi untuk mencapai kepentingan nasional dilakukan oleh negara-negara dalam tatanan internasional dan dapat dilakukan melalui upaya nation branding. Hal tersebut dipermudah dengan kehadiran globalisasi yang mempengaruhi persepsi negara nantinya untuk mengambil kebijakan atau memfokuskan kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan menciptakan image terhadap suatu negara, memperkuat kredibilitas suatu negara terhadap negara lainnya, menarik minat investor asing dalam aspek ekonomi untuk berinvestasi di suatu negara, serta sebagai sarana promosi budaya, kuliner, dan pariwisata yang terdapat di dalam suatu negara. Beberapa negara yang telah terlebih dahulu sukses untuk melakukan nation branding diantaranya adalah Thailand, Malaysia, dan Singapura yang merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta Tiongkok yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang melakukan upaya nation branding. Nation branding Indonesia pada awalnya berfokus pada aspek pembangunan nasional, yang kemudian sering berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi berkembang fokusnya menjadi ekspor dan impor, dan kemudian yang terbaru adalah pada aspek pariwisata dan juga ekonomi kreatif secara khusus. Eh, ke Nation Branding Indonesia pada awalnya dan memang sampai sekarang lebih condong kepada aspek pariwisata, di mana di awal-awal kemunculan dan penggunaan nation branding yang dilakukan oleh Indonesia, ada dua bentuk kampanye pariwisata yang telah dilakukan oleh Indonesia, yaitu kampanye FIY atau Visit Indonesian Year, atau Tahun Kunjungan Indonesia, dan juga Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia, yang nantinya juga akan menjadi cikal bakal dari kampanye ISUTW yang diteliti dalam penelitian ini. Kampanye ISTW sendiri juga merupakan salah satu bentuk kampanye gastrodiplomasi Indonesia yang baru juga dilakukan oleh Indonesia, di mana kampanye gastrodiplomasi sebagai upaya national branding Indonesia, yang mana aspek kuliner yang dapat dijadikan potensi national branding Indonesia adalah rempah-rempah, bumbu olahan kuliner, dan juga jalur rempah yang dapat diperkenalkan kembali dalam kampanye ISUTW. Dalam melihat upaya nation branding, Julian Zhang, salah satu peneliti yang menggunakan konsep nation branding, melihat melalui tiga komponen strategi komunikasi, yaitu tema branding dalam kampanye, pesan kampanye, dan juga strategi yang dilakukan dalam kampanye. Di mana strategi yang dilakukan dalam kampanye terdapat 6 indikator dalam komponen strategi nation branding menurut Zhang yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah product marketing strategy, food event strategy, coalition building strategy, use of opinion leader, media relation strategy, dan education strategy. Upaya Nation Branding Indonesia melalui kampanye Gas Transformasi Indonesia yaitu melalui ISUTW Indonesian Space Up the World. Kampanye ini merupakan program hasil inisiasi pemerintah Indonesia bersama beberapa kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, Kementerian Maritim Ekonomi dan Investasi atau Kemenko Marves, serta Kementerian Perindustrian atau Kemenparin yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Program ini dibentuk sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kontribusi dan nilai tambah subsektor kuliner bagi perekonomian Indonesia melalui UMKM lokal yang bergerak pada bidang kuliner, rempah-rempah atau ekspor rempah-rempah, dan juga pada perluasan restoran Indonesia di luar negeri. Eh, Promosi kampanye ISUTW merupakan lanjutan dan bagian dalam kebijakan promosi Nation Branding Indonesia sebelumnya, itu kampanye pariwisata Wonderful Indonesia maupun Tahun Kunjungan Indonesia atau Visit Indonesian Year, yang merupakan juga kampanye Nation Branding Indonesia. Baik, lanjut pada bagian rumusan masalah.
Rumusan masalah penelitian ini adalah Indonesia merancang suatu program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu upaya nation branding Indonesia. Nation Branding Indonesia melalui kampanye YesUTW sebagai bentuk kampanye gastrodiplomasi jangka panjang dalam hal kuliner, ekonomi, dan pariwisata. Tujuan kampanye ISTW diantaranya adalah memberikan peningkatan nilai tambah dan kontribusi terhadap sektor kuliner bagi perekonomian Indonesia, serta sebagai salah satu upaya promosi kuliner Indonesia terkhusus dalam hal rempah-rempah lokal, ekspor rempah, dan jumlah restoran Indonesia di luar negeri. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana upaya nation branding Indonesia melalui kampanye Indonesian Spice Up the World. Dan tujuan penelitian dalam penelitian dilakukan adalah melihat, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana upaya-upaya nation branding yang dilakukan oleh Indonesia melalui kampanye Indonesian Spice Up the World. Manfaat penelitian dalam penelitian dilakukan terdiri dari dua, yaitu akademis dan praktis. Di mana manfaat penelitian akademis yaitu penelitian yang dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam mengamati fenomena dalam HI dan menjadi referensi baru dalam pengembangan ilmu HI bagi seluruh sivitas akademika jurusan ilmu HI maupun masyarakat luas terkhusus dalam konteks gastrodiplomasi, kampanye ISTW, dan konsep nation branding. Dan juga manfaat penelitian praktis diantaranya itu memperluas informasi dan pengetahuan, mempromosikan sebagai pemecahan masalah atau solusi alternatif, dan melihat sudut pandang baru terkait kampanye ISTW dan konsep nation branding, baik bagi mahasiswa, masyarakat luas, maupun pemerintah dan perencana kebijakan yang terkait. Dalam penelitian dilakukan, peneliti menggunakan kurang lebih 7 studi pustaka untuk membantu peneliti dalam menambah referensi atau pemahaman peneliti dalam penelitian dilakukan. Kemudian pada bagian kerangka konseptual, di mana penelitian yang dilakukan merujuk pada konsep nation branding yang salah satu konsep tersebut dikemukakan oleh Julian Zhang pada tahun 2015 dalam tulisannya. Nation branding yang dilakukan oleh negara memiliki tujuan yang tidak terlepas dari pencapaian kepentingan ekonomi. Penelitian yang dilakukan menggunakan konsep nation branding Julian-Zhang dengan melihat upaya nation branding yang dilakukan oleh suatu negara dengan membagi 3 komponen penting dengan menggambarkan strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh negara melalui kampanye gas diplomasi. Ketiga komponen tersebut terdiri dari tema branding, pesan branding, dan strategi yang dapat dilakukan dalam kampanye atau branding. Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada komponen strategi atau taktik dalam kampanye yang terdiri dari 6 indikator kampanye nation branding, yaitu product marketing strategy, food event strategy, coalition building strategy, use of opinion leaders, education strategy, dan media relation strategy. Pendekatan penelitian dalam penelitian dilakukan yaitu metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif atau metode deskriptif yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui suatu informasi secara lebih rinci dengan menggunakan berbagai sumber dan kajian literatur. Terdapat 5 subbab yang akan membahas dan menjelaskan berbagai hal yang terkait dalam penelitian yang dilakukan. Di antaranya adalah jenis penelitian, batasan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini adalah kampanye gas diplomasi ISUTW. Tingkat analisis pada penelitian yang dilakukan adalah negara. Batasan penelitian yang ditetapkan adalah antara tahun 2020 hingga 2023. Serta unit eksplanasi penelitian yang dilakukan adalah upaya nation branding Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan adalah diperoleh melalui studi literatur yang dikutip dari berbagai sumber data sekunder. Dan teknik analisis data dibagi menjadi 3, yaitu pengumpulan dan pengelompokan data, interpretasi dan analisis data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu pada bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 nanti ada Nation Brand Indonesia, di bab 3 ada kampanye Indonesian Space of the World atau ISTW, di bab 4 ada analisis kampanye ISTW dan upaya Nation Brand Indonesia, dan di bab 5 penutup. Lanjut kepada penjelasan di bab 2. Pada bab 2, penelitian yang dilakukan akan membahas Nation Branding Indonesia. Nation branding atau citra nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aktor negara
untuk mempromosikan citra atau brand yang terdapat di suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran at- akan identitas budaya dan nilai yang diwakili dari upaya mencapai citra nasional sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai oleh suatu negara. National branding melibatkan berbagai strategi dan kegiatan yang direncanakan oleh suatu negara. Dengan berbagai bentuk strategi tersebut dapat dilakukan melalui promosi pariwisata, kampanye iklan, penyelenggaraan event internasional ataupun bantuan kemanusiaan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya nation branding yang dilakukan oleh suatu negara seperti perusahaan, media, akademisi, dan juga masyarakat luas. Sejarah nation branding secara global. Dalam penelitian yang dilakukan, nation branding sendiri muncul pada abad ke-19. Berbagai negara di dunia pada saat itu mulai timbul kesadaran akan pentingnya suatu citra atau brand yang dihasilkan dan dibentuk oleh suatu negara dalam dinamika sistem internasional. Terkhusus bagaimana suatu negara akan berusaha untuk mencapai kepentingannya dengan cara yang baru dan juga efisien di tengah perkembangan arus globalisasi yang pesat dan memperluas cakupan isu global dalam tatanan internasional. Perkembangan isu non-tradisional kemudian juga menjadi faktor perkembangan diplomasi publik nantinya. Nation branding pada awalnya berfokus pada aspek perdagangan internasional dan investasi dalam kajian ilmu ekonomi juga sebenarnya. Kemudian konsep tersebut meluas seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi di mana konsep tersebut menjadi suatu disiplin ilmu terkhusus dalam bidang studi ilmu hubungan internasional. Konsep nation branding dalam hubungan internasional mengaitkan dan menjelaskan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam hal melakukan pencitraan internasional dengan menggunakan berbagai aset dan potensi brand yang dimiliki oleh negara tersebut. Nation branding dalam HI sendiri diperkenalkan oleh Simon Earnhold, terkhusus dilihat dari upaya gastrodiplomasi yang dilakukan oleh suatu negara. Dan nation branding dapat dilakukan melalui kampanye dengan menggunakan potensi atau brand yang dimiliki negara guna mencapai kepentingan nasional suatu negara yang mana tidak jauh dari upaya pemenuhan kepentingan ekonomi sekaligus sebagai upaya promosi yang dilakukan oleh suatu negara untuk membentuk persepsi dalam sistem internasional. Kemudian lanjut kepada bagian sejarah nation branding Indonesia. Nation branding Indonesia pada awalnya bentuknya adalah implisit, di mana Indonesia pada awalnya berupaya untuk memperoleh pengakuan eksistensinya sebagai negara di rentang tahun 1945 sampai 1966. Pada tahun 1966 hingga 1998, nation branding Indonesia berfokus pada pertumbuhan dan pembangunan nasional, di mana pada periode tahun tersebut Indonesia tengah berupaya memajukan dan membangun negara yang pelan telah diakui dengan berbagai kebijakan seperti Repelita dan Pelita pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1998 hingga sekarang, nation branding Indonesia adalah bentuknya pengembangan potensi ekonomi nasional terkhusus pada aspek pariwisata. Yang sebelumnya juga terdapat dua kampanye pariwisata dalam periode ini, yaitu Visit Indonesia atau Tahun Kunjung Indonesia dan juga Wonderful Indonesia. Terkhusus pada tahun 2009, Nation Branding Indonesia awal mula Indonesia secara resmi mengenalkan dan menggunakan nation branding yang berfokus pada cakupan ekspor impor dan pengembangan sektor industri kreatif. Indonesia sendiri berusaha untuk meningkatkan potensi nation branding di kawasan Asia Tenggara dan global pasca pandemi COVID-19 pada rentang tahun 2019 hingga saat ini. Di mana pada era tersebut muncul bentuk upaya pencapaian nation branding Indonesia melalui kampanye gas diplomasi, di mana kuliner Indonesia mulai diperhitungkan eksistensinya dan juga potensinya. Lanjut kepada bentuk dan upaya nation branding Indonesia. Pada awal mula nation branding dalam bentuk kampanye, yaitu pasca kemerdekaan Indonesia berfokus pada sektor pariwisata dan juga industri kreatif. Hal tersebut terlihat dari dua bentuk kampanye pariwisata yang dilakukan oleh Indonesia yang nantinya akan menjadi cikal bakal kampanye dalam bentuk lainnya, seperti kampanye kuliner atau gastronomi. Kampanye pariwisata telah dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1990-an hingga sekarang. Terkhusus pada tahun 1990-an hingga masuk di tahun 2000-an, Indonesia mengupayakan untuk melakukan penguatan brand yang diinisiasi Indonesia melalui aspek pariwisata. Dikarenakan sektor pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia dinilai memiliki potensi yang besar, yang kemudian akan berimplikasi dan berdampak pada sektor perekonomian yang tengah diupayakan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan perekonomian Indonesia. Industri pada sektor pariwisata dan industri kuliner memiliki keterkaitan dan saling melengkapi antara dua sektor tersebut. Salah satu bagian yang terdapat dalam sektor pariwisata adalah industri kuliner,
Industri pariwisata dapat menjadi stimulus dalam perkembangan industri kuliner nantinya. Terdapat dua bentuk kampanye pariwisata Indonesia yang terkenal, yaitu Visit Indonesian Year atau Tahun Kunjungan Indonesia dan juga Wonderful Indonesia. Visit Indonesian Year atau Tahun Kunjungan Indonesia merupakan program branding yang diresmikan oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1992 pada tanggal 21 Oktober 1992 tentang Dekade Kunjungan Indonesia. Program kampanye ini merupakan salah satu bentuk rencana dalam proyek pembangunan 5 tahun atau PELITA yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Presiden Soeharto dalam hal untuk membantu memperluas dan memfokuskan pembangunan nasional Indonesia terus pada tahun 1994 hingga 1995 dan 1999 hingga 2000. Tahun kunjungan Indonesia menargetkan kunjungan sebanyak 6,5 juta turis asing dan target keuntungan mencapai 9 miliar US dollar dengan 84,2 juta wisatawan domestik. Setelah berjalan 10 tahun, Visit Indonesia ini atau Tahun Kunjungan Indonesia mengalami stagnan. Karena pada tahun 2000 hingga 2008 Indonesia berusaha untuk memperoleh kembali kepercayaan dan membangun kembali branding yang sebelumnya telah diperoleh oleh kampanye Indonesia Wear karena pada tahun tersebut Indonesia mengalami gejolak dan peristiwa yang menyebabkan brand Indonesia mengalami penurunan persepsi dan kepercayaan publik internasional. Pada tahun 2011, kampanye Visit Indonesian Year melakukan rebranding dengan konsep dan penggunaan nama yang baru melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menetapkan dan mengubah strategi branding yang dilakukan oleh Indonesia melalui kampanye pariwisata terbaru pada tahun itu yang dikenal dengan nama Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia. Kemudian lanjut pada bab 3 yaitu kampanye Indonesian Spice of the World atau ISUTW. Kampanye gastrodiplomasi sebagai upaya national branding Indonesia. Gastrodiplomasi sendiri merupakan bagian dalam diplomasi publik, di mana kampanye gastrodiplomasi mulai dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2011 dan diresmikan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, diadakan rapat terbatas untuk membahas brand power Indonesia. Dan kemudian kampanye gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya meningkatkan brand power Indonesia, yaitu melalui ISUTW nantinya. Keterkaitan juga antara nation branding dan juga gastrodiplomasi. Kampanye Indonesian Space of the World atau ISUTW. Kampanye gastrodiplomasi Indonesia melalui ISUTW adalah inisiasi bersama lintas kementerian dan pemerintah Indonesia. ISUTW termasuk dalam program peningkatan ekonomi nasional atau pemulihan ekonomi nasional Indonesia yang direncanakan pada Juli 2021 dan resmi terbentuk pada November 2021. ISTW sendiri memiliki misi untuk meningkatkan ekspor rempah dan bumbu kuliner serta memperluas jaring restoran Indonesia di luar negeri. Berikut adalah komponen-komponen yang ada dalam kampanye ISTW. Komponen dalam kampanye ISTW diperkenalkan dan dibentuk sebagai sarana promosi dan dalam hal penguatan dan juga disertai peningkatan terhadap eksistensi pasar rempah dan bumbu kuliner lokal Indonesia di pasar global dan pelaksanaan pameran kuliner lokal maupun global. Selain sebagai sarana promosi kuliner dan rempah-rempah lokal pada dunia internasional, kampanye ISTW juga diharapkan dapat membantu memperluas jaring dan jumlah restoran Indonesia yang berada di luar negeri, serta meningkatkan peluang produksi dan harga ekspor rempah-rempah dan bumbu kuliner lokal Indonesia dan juga seperti itu untuk mencapai misi dalam kampanye ISUTW. Beberapa komponen tersebut diantaranya adalah GAPMI atau Gabungan Asosiasi Produk Makan Minum Indonesia yang merupakan dimulai pada tanggal 20 Desember 1975 dan sebagai wujud keinginan dari beberapa pengusaha makanan dan minuman yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam menjalin komitmen dan untuk membina perekonomian serta membantu memperlancar pembangunan nasional. GAPMI sendiri merupakan suatu asosiasi yang dapat menjadi penghubung usaha antara masyarakat dan juga pemerintah serta berperan memberikan advokasi publik baik kepada masyarakat maupun kepada pihak pemerintah yang terkait dan berhadapan langsung dengan asosiasi tersebut. GAPMI sendiri memberikan pembinaan terhadap jaringan usaha lokal dan juga internasional yang kemudian dapat bermanfaat kepada anggota yang terdiri dari para pengusaha yang bergabung dalam industri makanan minuman. GAPMI juga memberikan wadah dan sarana kolaborasi dalam mempromosikan inovasi dan mengusahakan peningkatan kualitas produk dari anggota yang tergabung dalam asosiasi tersebut. Yang dalam hal ini GAPMI sendiri telah bergabung di dalamnya kurang lebih 30 anggota.
Yang kedua adalah UMKM lokal, di mana berbagai UMKM tersebut akan diberikan kesempatan dan wadah melalui kampanye ISTW sebagai sarana untuk membantu mempromosikan usaha rempah-rempah maupun bumbu kuliner dari berbagai UMKM lokal kepada masyarakat luas, baik masyarakat lokal maupun internasional, melalui pengenalan usaha UMKM lokal tersebut, baik itu melalui platform daring resmi dari kampanye ISTW maupun secara langsung melalui pameran UMKM, baik di tingkat lokal maupun global. Eh, Ketiga adalah berbagai event yang diikuti oleh Indonesia melalui kampanye ISTW yang terdiri dari pameran kuliner, baik yang diadakan di Indonesia maupun diadakan berbagai negara di dunia, pameran hotel dan industri kuliner, expo pariwisata, kompetisi memasak, event bersama KBRI dan KJRI, dan berbagai event lainnya. Kemudian ISTW sendiri memiliki 4 pilar di dalamnya, di mana eh, di antaranya adalah produk bumbu, rempah-rempah, dan olahan pangan, restoran Indonesia, promosi kuliner, dan Indonesia sebagai destinasi kuliner. Berdasarkan pada 4 pilar yang telah dijabarkan tersebut, kampanye ISTW akan lebih terstruktur nanti dalam melakukan dan merancang berbagai agenda kegiatan yang telah ditetapkan dalam kampanye tersebut. Agenda tersebut dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kampanye ISUTW. Hal tersebut ditunjukkan dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan melalui kampanye tersebut dan sebagai salah satu upaya mewujudkan national brand Indonesia melalui kampanye gastrodiplomasi. Berikut adalah upaya-upaya yang ada dalam kampanye ISTW. Kampanye ISTW sendiri telah berjalan selama 2 tahun, kurang lebih dari tahun 2021 hingga tahun sekarang itu 2023. Kampanye ISTW tersebut juga menggandeng KBRI dan juga KJRI di berbagai negara. Kampanye ISTW juga menggandeng UMKM lokal dan juga kampanye ISTW juga menggandeng dan memanfaatkan peran dari diaspora Indonesia melalui luar negeri untuk membantu promosi dalam kampanye ISTW, serta peran teknologi dan informasi serta komunikasi dalam kampanye ISTW juga diperhatikan dalam kampanye yang dilakukan. Kemudian pada bab 4 akan membahas analisis kampanye ISUTW dan upaya nation branding Indonesia. Analisis komponen strategi nation branding Juenzang dalam kampanye ISUTW, di mana kampanye gastrodiplomasi Indonesia dilakukan melalui kampanye ISUTW. 3 komponen strategi komunikasi kampanye Zhang diantaranya adalah tema, pesan, dan juga strategi. Yang telah disampaikan pada slide sebelumnya juga. Nation branding menurut Julian Zhang dapat dianalisis dengan salah satu komponen dalam strategi komunikasi, yaitu strategi bagian pada komponen strategi, di mana dibagi menjadi 6 indikator, di mana 6 indikator tersebut adalah product marketing strategi, food event strategi, coalition building strategi, user opinion leader, media relation strategi, dan education strategi yang telah disampaikan juga pada slide-slide sebelumnya. Yang pertama adalah bagian product marketing strategi, yaitu strategi pemasaran produk, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan mempromosikan produk atau merek kuliner dari suatu negara, dan juga memperluas jejaring restoran suatu negara di berbagai negara, dan pengembangan kegiatan ekspor dan impor produk kuliner. Kampanye ISTS ini dalam penelitian telah dilakukan, belum terlihat signifikasinya dalam pertumbuhan ekspor rempah karena keterbatasan data dan barunya kampanye tersebut dilakukan. Untuk pada bagian jumlah restoran atau pengembangan restoran di luar negeri, di mana jumlah restoran Indonesia di luar negeri di tahun hadirnya kampanye ISTW pada tahun 2021 berjumlah 1.177 restoran. Kemudian strategi pemasaran produk dalam kampanye ISTW sendiri belum terlihat signifikasinya secara besar, secara keseluruhan. Kemudian pada bagian food event strategy atau event atau acara yang berkaitan dengan kuliner suatu negara. Event atau festival kuliner yang diinisiasi pada tingkat nasional, regional, dan juga maupun internasional. Indonesia melalui kampanye ISTW terus memfasilitasi, mengadakan, dan menghadiri event kuliner untuk promosi rempah dan produk kuliner sekaligus promosi budaya. Pameran kuliner, pameran industri, perhotelan, UMKM, talk show bisnis kuliner, pembuka restoran, dan juga webinar. Strategi event dan festival kuliner melalui kampanye ISTW telah dilakukan berdasarkan strategi Zhang dan juga berbagai kegiatan yang telah dipaparkan dalam skripsi yang telah dibuat. Kemudian pada strategi coalition building, yaitu strategi membangun koalisi, di mana suatu negara dapat membangun mitra dengan aktor lainnya dalam hal kuliner untuk memperluas koneksi dan target promosi kampanye kuliner, di mana
Indonesia melalui kampanye ISTW bermitra dengan kedutaan besar, konsuler yang tersebar di berbagai belahan dunia, asosiasi, dan juga multinational corporation. Kampanye ISTW juga bekerja sama dengan kurang lebih 10 KBRI, 4 KJRI, 4 asosiasi atau 3 MNC secara spesifik. Strategi membangun koalisi dalam kampanye ICTW sebagian besar telah melibatkan peran dari kedutaan besar dan konsuler yang kemudian turut serta melibatkan aktor-aktor lainnya seperti yang telah disebutkan dalam slide ini. Use of opinion leader strategy, di mana ini merupakan strategi keempat, yaitu strategi dengan menggunakan opini dari pemimpin untuk menciptakan pengaruh, baik dari pemimpin sendiri ataupun tokoh penting atau entitas yang berada di suatu negara yang memiliki pengaruh, baik itu lembaga internasional, public figure, ulasan publik melalui media berita nasional maupun internasional, dan juga lainnya. Indonesia melalui kampanye ISUTW menggunakan strategi use of opinion leader dengan melibatkan Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada saat kampanye ISUTW, Presiden Joko Widodo, Kemenparekraf, Lembaga Internasional UNESCO, CNN sebagai portal berita global, dan event MotoGP 2022 sebagai event yang dapat mempengaruhi opini publik dan salah satu MNC yang ada dalam upaya kampanye tersebut. Strategi use of opinion leader dalam kampanye ISUTW dilakukan oleh berbagai entitas yang sama-sama mendukung dalam pelaksanaan kampanye ISUTW. Yang kelima adalah education strategy, di mana melakukan strategi melalui aspek edukasi, yang mana melibatkan dan menyediakan ruang dan potensi dalam bidang pendidikan seperti demo memasak atau produk kuliner, acara partisipatif yang menggandeng kedutaan, konsuler, maupun akademi memasak ataupun sekolah dan program pendidikan yang telah dibentuk di suatu negara. Indonesia melalui kampanye ISTW menggunakan strategi edukasi dengan melibatkan berbagai KJRI, sekolah memasak, sekolah menengah atas di suatu negara, dan juga program pertukaran pelajar antar negara seperti IEP terkhusus dengan memperkenalkan kuliner Indonesia, memberikan cenderamata, mengadakan cooking demo ataupun fun cooking class. Strategi edukasi yang dilakukan dalam kampanye ISTW sebagian besar melibatkan peran dari diaspora Indonesia dan juga masyarakat lokal. Yang terakhir atau yang keenam adalah media relation strategy, yaitu strategi relasi media, di mana menggunakan media baik itu konvensional maupun media sosial yang beriringan dengan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia melalui strategi relasi media dalam kampanye ISUTW menyediakan berbagai website terkait kampanye dan dalam lembaga pemerintahan Indonesia dan kementerian juga, di mana ada juga penggunaan tagar di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, promosi audio visual menggunakan platform YouTube dari berbagai laman resmi pemerintahan juga atau lembaga kementerian, maupun di dalam kampanye pariwisata tersendiri, yaitu kampanye Wonderful Indonesia yang turut mempromosikan kampanye ISTW dan kerjasama dengan Google untuk membentuk laman khusus kampanye ISUTW khusus. Strategi relasi media dalam kampanye ISTW saling berkaitan satu sama lain, terkhusus dalam promosi yang dilakukan dalam lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Pada bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian dilakukan yaitu kampanye ISTW sebagai bentuk gastrodiplomasi Indonesia yang berjalan baru 2 tahun sejalan dengan kampanye pariwisata Indonesia sebelumnya dan upaya program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dengan melibatkan unsur pentahelix dengan berbagai strategi nation branding yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Kemudian saran yang dapat diberikan yang dapat saya berikan untuk penelitian berikutnya yaitu peneliti menyarankan untuk membahas keenam strategi nation branding ZANG secara terpisah dan detail pasca berjalannya kampanye tersebut selama 1 periode atau 5 tahun mendatang, atau tersisa kurang lebih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi untuk melihat efektivitas kampanye tersebut terhadap pemenuhan nation branding yang hendak diwujudkan oleh Indonesia terkhusus melalui kampanye kuliner. Demikianlah hasil presentasi seminar hasil yang telah saya paparkan dalam video ini. Apabila ada salah dan janggal dan ada pertanyaan dapat disampaikan nantinya di kolom komentar dan jika ada salah saya mohon maaf terlebih dan terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.